Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan yang menyaksikan video ini, alhamdulillah kali ini kita akan membahas kajian yang sangat menarik ya, bagaimana ada jurang ketimpangan atau jarak yang besar kronis ya, antara kekayaan di masyarakat ya di masa kapitalisme atau di era ekonomi kontemporer yang saat ini sedang berlangsung atau sedang diterapkan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan seperti apa nanti Islam mempunyai solusi melalui ekonominya, ekonomi Islamnya ya, ini menjadikan ekonomi yang berjalan atau dorongan-dorongan yang dilakukan oleh Islam mampu memberikan distribusi yang baik ya, distribusi yang merata pada masyarakat. Oke, kita akan coba bahas melalui literatur berikut ya, literatur yang eh, insya Allah bagus ya untuk kita kaji atau kita diskusikan mengenai bagaimana ketimpangan yang terjadi ya, ini sebagai bukti adanya kegagalan gitu ya, bukti dari kegagalan di era kapitalisme yang sedang berlangsung ini, yang mana pemilik modal ini menjadi apa ya, sebagai orang-orang yang kemudian menjalankan roda ekonomi ya, menjalankan roda ekonomi, bahkan bisa mendapatkan pendapatan yang sangat besar. Baik, ketimpangan pendapatan, kekayaan dan konsumsi masyarakat di negara-negara kapitalisme atau ekonomi saat ini semakin parah ya. Menurut Oxfam ya, apa Oxfam ini adalah organisasi non profit ya yang berbasis di Inggris ya. Ada 82% dari kekayaan yang dihasilkan tahun lalu hanya dihasilkan oleh 1% terkaya. Ya. Jadi 82% kekayaan itu dihasilkan oleh satu orang, oleh 1% orang kaya. Ya. Dari populasi penduduk dunia gitu ya. 1% menguasai 82%. Lalu ada 3,7 miliar orang merupakan bagian paling miskin di dunia, tidak mengalami peningkatan kekayaan. 3 miliar. 3,7 miliar, hampir 4 miliar ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia Oxfam bersama INFID ya, Infit nah, kalau misalnya ini menemukan bahwa harta 4 orang kaya terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki sekitar 100 juta orang miskin. Hanya 4 orang terkaya itu berbanding dengan 100 juta orang yang miskin. Nah, harta 4 orang kaya itu ditaksir sekitar mencapai 25 miliar US dollar atau setara dengan 333,8 triliun. Adapun total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar ya, penduduk miskin ini ya sebesar 24 miliar US dollar atau sekitar 320,3 triliun. Bayangkan, 100 juta dapatnya 330, masih kalah dengan 4 orang terkaya. Meskipun beberapa pihak ada mempersoalkan data tersebut secara inti ya, substansinya bahwa laporan tersebut sejalan dengan laporan BPS ya, bahwa ketimpangan di Indonesia memang memburuk ya. Ini kita lihat di tahun 2017 ukuran ketimpangan ekonomi atau Gini rasio telah mencapai 0,40, naik cukup tinggi dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 0,30. Ini di tahun 2017. Nah, ini terus naik gitu. Nah, apa yang menjadi yang tersumbat? Distribusinya. Banyak faktor ketimpangan dalam sistem kapitalisme atau ekonomi kontemporer ini. Oxfam menyebut bahwa penghargaan kepada pemilik modal sangat berlebihan dibanding dengan penghargaan kepada para pekerja. Hak-hak pekerja juga semakin terabaikan. Ini Oxfam 2018.
Pada saat yang sama, sistem perpajakan yang menjadi satu-satunya mekanisme redistribusi pendapatan orang kaya kepada orang miskin tersumbat oleh strategi orang kaya untuk menghindari pajak. Nah, jadi orang-orang kaya ini mempunyai strategi untuk menghindari pajak. Mereka mampu menyewa konsultan pajak yang bertalenta untuk memanfaatkan celah hukum agar dapat terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya. Ini menurut Stiglitz, ya. Menurut Stiglitz dalam The Great Divide 2016. Ya. Jutaan dokumen keuangan. Nah, kita lihat namanya Panama Papers dan Paradise Papers mengungkap bagaimana orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan besar menyembunyikan kekayaan mereka di negara yang bebas pajak. Jadi orang kaya itu juga dapat menyembunyikan hartanya di negara yang bebas pajak. Ya. Ini adalah gambaran sistem pajak di negara kapitalisme, ya, negara ekonomi sekarang, ya, yang dapat dikelabuhi oleh para pemilik modal. Mereka juga mampu melobi pihak eksekutif dan legislatif agar memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty, gitu ya. Dengan cara itu uang mereka dapat kembali ke negaranya hanya dengan tarif pajak yang rendah. Maka ya salah satunya ada institusi dan kebijakan pemerintah juga berkontribusi besar dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. Ya, kebijakan moneter yang berbasis suku bunga membuat para pemilik modal cukup menaruh uang mereka di berbagai institusi keuangan. Ya. Jadi perbankan, asuransi, reksadana. Jadi ada kebijakan moneter itu membuat para pemilik modal cukup menaruh uang mereka di bank misalkan, ya, dan mendapatkan bunga setiap bulan tanpa perlu menanggung resiko. Nah, hal ini sama juga dilakukan oleh pemerintah yang menerbitkan obligasi untuk menarik investasi dari pemilik modal, gitu. Sementara sumber pembayaran bunganya berasal dari pajak yang ditarik dari rakyat. Jadi bunganya dari rakyat, ya kan? Sedangkan negara mengolah, ya, dana investasi dari pemilik modal. Dan kemudian terciptalah rasa, ya kan? Rasa apa? Rasa saling melindungi, gitu ya. Kebijakan investasi dan perdagangan liberal juga mendorong eskalasi ketimpangan ekonomi. Ya, perdagangan bebas ini mendorong eskalasi ketimpangan ekonomi. Eskalasi, ya, perjalanan lah, ya, lika-liku, ya, ketimpangan. Dengan kebebasan investasi, perusahaan-perusahaan multinasional dengan mudah masuk dan berkompetisi ke negara-negara berkembang. Dengan skala keunggulan yang mereka miliki, mereka mampu menekan atau bahkan mematikan pelaku usaha domestik yang kalah efisien. Nah, ya, perdagangan luar negeri semakin liberal, gitu. Ini juga mempermudah masuknya barang-barang impor bersaing dengan produsen lokal. Nah, ya, ini pastilah mereka juga karena kebebasan investasi masuklah barang-barang impor. Ya, produsen lokal pun tertindas. Akhirnya kekayaan semakin terkonsentrasi pada sekelompok korporasi, gitu ya. Jadi ini bagaimana liberal atau kebebasan dalam ekonomi ini masuk kompetisi, ya, kompetisi ke negara-negara berkembang, ya, dan mematikan usaha domestik. Nah, penggunaan mekanisme pasar secara murni dalam mengakses kebutuhan primer, nah juga ini sama. Cara pasar itu ya dalam mengakses kebutuhan primer ini yaitu adalah pangan, sandang, perumahan dan layanan primer seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi penyebab lebarnya ketimpangan. Nah, akses ke sini ya masyarakat itu juga ada ketimpangan, ada celah, ada jurang, gitu ya. Dengan mekanisme ini itu peluang orang-orang kaya lebih besar mendapatkan layanan tersebut dibandingkan penduduk miskin. Nah, kualitas pendidikan dan kesehatan mereka pun relatif lebih baik. Daya saing mereka dalam menghasilkan pendapatan menjadi lebih tinggi, ya. Hal yang sama juga berlaku pada modal dan aset-aset produktif seperti tanah untuk pertanian. Untuk mendapatkan itu juga bertumpu pada mekanisme pasar. Akibatnya, orang-orang kaya lebih mudah mendapatkan modal untuk menguasai aset-aset produktif seperti perkebunan, pertambangan, juga sektor finansial atau keuangan.
Jadi orang-orang kaya itu dengan mudahnya menguasai aset-aset produktif, ya, yang sudah kita bahas di eh, apa di video yang sebelumnya, bagaimana pemilik modal itu bisa mengintervensi negara, ya kan, melalui apa, bahkan mampu untuk menguasai pertambangan, ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar juga lebih mudah untuk berekspansi, termasuk melakukan merger atau akuisisi perusahaan-perusahaan lain. Nah, mereka untuk mengguritakan perusahaannya, mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Mereka merambah ke berbagai lini, termasuk ke sektor finansial atau keuangan. Dengan cara itu, mereka mampu menyedot uang dari masyarakat untuk membiayai bisnis mereka sendiri. Tidak heran jika banyak grup bisnis di negara ini seperti Jarum, Salim, Lipo, Astra, Cetik, dan lain sebagainya ini, ya. Perusahaan-perusahaan ini memiliki perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Ya, karena mereka main di situ juga, ya. Proses tersebut membuat banyak industri semakin terkonsentrasi pada beberapa perusahaan, bahkan terjadi kecenderungan monopoli, gitu ya. Jadi pemilik modal atau kapital ini ya mampu menggurita apa ya, kerajaan bisnisnya, dan semakin terkonsentrasi, ya, dan akhirnya mereka memonopoli harga, ya, termasuk stok barang, ya. Sebaliknya, orang yang menengah ke bawah sulit mendapatkan modal yang murah. Sumber modal usaha terbanyak saat ini adalah perbankan. Namun untuk mendapatkan kredit selain layak dan bankable, seperti memiliki jaminan, ya kan? Menengah ke bawah harus punya jaminan, punya agunan. Nasabah yang berskala mikro dan kecil juga harus menanggung suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga kredit korporasi. Jadi menengah ke bawah ini kreditnya sangat besar, ya. Demikian pula dengan tanah. Tanah semakin banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, ya, dan juga real estate. Nah, kita lihat sendiri bagaimana para pemilik modal itu, ya, menggurita, termasuk mereka masuk ke sektor perumahan, properti, ya. Jutaan petani tidak memiliki lahan sempit. Sebagian mereka bahkan terpaksa menjual lahan mereka akibat terjepit kebutuhan hidup yang semakin mahal, baik akibat pencabutan subsidi atau karena ketidakberesan pemerintah dalam mengendalikan harga. Peluang petani untuk mendapatkan lahan saat ini menjadi semakin muskil. Ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin sekarang petani itu mendapatkan lahan pertanian yang baru, itu tidak mungkin. Kecuali kalau mereka itu punya, ya, dana yang sangat besar dari selain pertanian, gitu, ya, dari perdagangan mungkin, ya. Tapi kalau dari bertani kemudian menambah lahan lagi, sepertinya susah, ya. Dengan pendapatan real yang stagnan atau bahkan negatif akibat tergerogoti inflasi, ya, harga tanah terus tumbuh secara eksponensial. Jadi semakin mahal, gitu ya. Jadilah mereka sebatas penggarap tuna lahan, ya, tanpa adanya lahan. Dia penggarap lahan tapi tidak punya lahan, yang menerima upah murah. Akhirnya jadi buruh tani, ya. Demikianlah kegagalan sistem kapitalisme atau pemilik modal ini, sistemnya para kapital, pemilik harta, dalam mendistribusikan kekayaan secara adil telah melahirkan ketimpangan yang akut, ketimpangan yang kronis, ya, yang melahirkan penderitaan bagi kebanyakan manusia. Nah, ya, upaya untuk menutupi kelemahannya, ya, seperti pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi korporasi besar, regulasi sistem keuangan, perbaikan sistem pendidikan, penguatan perizinan dan sebagainya, dalam kenyataannya membuat ketimpangan dan kemiskinan di negara kapitalisme menjadi persoalan yang cukup serius. Tidak bisa dihambat mereka itu. Kenapa? Karena mereka juga mampu mengintervensi negara melalui undang-undang, riset, ya, bahkan mereka masuk ke dalam asosiasi pengusaha-pengusaha besar, negosiasinya besar, lobby-lobbynya juga kuat, seperti itu. Nah, kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan tertentu saja, namun juga dinikmati oleh setiap individu. Bahkan tujuan politik, ya, dalam Islam, ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder
ya, dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat. Ini dijamin oleh ekonomi Islam. Demikian ya, aspek utama dalam Islam adalah bagaimana kebutuhan primer masyarakat dapat terjamin pemenuhannya. Gitu ya. Oleh karena itu jaring pengaman sosial dalam Islam berlapis-lapis. Jadi bagaimana pengaman sosial itu berlapis-lapis dari mulai individu, keluarga, masyarakat dan negara. Gitu, individu, keluarga, masyarakat dan negara. Nah, kita masuk ke individu. Individu wajib bekerja, gitu ya. Selain bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dirinya, ia juga wajib menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak-anak, wanita dan orang tua, gitu ya. Pada saat yang sama, Islam mendorong agar nilai-nilai kemanusiaan terus tumbuh dalam masyarakat seperti pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya, gitu ya. Jadi Islam mempunyai dorongan, gitu ya, mempunyai dorongan agar apa? Masyarakat itu saling memberikan bantuan ya yang kepada yang membutuhkan. Gitu ya. Selain itu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat ya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri atau tidak memiliki keluarga yang mampu menanggung kehidupan mereka. Nah, ini kalau negara bisa turun tangan kepada rakyat yang tidak ada penjaminnya, tidak ada penanggungnya, gitu. Nah, bagaimana dengan ya pandangan Islam ini ya, eh, pastilah ya dasarnya adalah karena sunatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat Al-An'am 165, dialah yang menjadikan kalian para penguasa bumi, dia meninggikan sebagian kalian dan sebagian lain beberapa derajat untuk menguji kalian atas apa yang telah dia berikan kepada kalian. Ini pandangan Islamnya. Ya. Bagaimana Pak Islam itu mempunyai pandangan bahwa para penguasa bumi ini adalah untuk apa? Ya, dia meninggikan sebagian kalian dan sebagian lain untuk menguji kalian sebagai ujian dari Allah, ujian keimanan kepada Allah. Ya, meskipun demikian, selain mengatur mengenai tata cara kepemilikan dan pengembangan harta, Islam juga memiliki aturan yang bagaimana cara distribusi harta. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai bagaimana individu, keluarga, masyarakat, dan negara, nah bagaimana distribusinya. Nah, kalau kita bahas sekarang adalah bagaimana distribusi barang modal. Nah, ini bagaimana Islam itu punya solusi. Ekonomi syariah memiliki solusi. Ya, kita lihat bagaimana ekonomi syariah mempunyai pandangan terkait konsumsi atas barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka Islam telah memerintahkan negara untuk menyediakan semua itu secara gratis untuk rakyat sebagai bagian dari bentuk pelayanan kepada mereka. Pada saat yang sama, swasta juga diberikan kesempatan untuk menyediakan fasilitas itu, baik secara gratis maupun berbayar. Kalau swasta boleh berbayar, ya. Bagaimana dengan negara? Negara bisa melakukan secara gratis untuk rakyat sebagai bentuk pelayanan kepada mereka. Kalaupun berbayar itu murah untuk mengembalikan modal, ya, modal dari misalkan apa yang diperlukan, lah, ya. Misalkan seperti itu. Dan itu tidak tidak apa namanya seperti sekarang, ya. Nah, ini ya bagaimana eh, penjaminan di dalam pemenuhan pokok bagi Islam, kemudian bagaimana juga distribusi modalnya. Nah, dan juga Islam itu tidak boleh apa namanya dilakukan yang namanya eh, kanjul mal, gitu. Islam melarang adanya kanjul mal, ya. Islam melarang namanya penimbunan uang, harta. Harta ditimbun-timbun, tidak bisa, tidak boleh. Dan mendorong untuk diinvestasikan kepada kegiatan yang halal. Jadi uang atau harta itu ibarat adalah darah. Jadi tidak boleh tersumbat, harus ngalir terus. Pengembangan modal seperti riba, penipuan dan perjudian dilarang. Kenapa? Penyakit gitu ya. Demikian pula model transaksi keuangan kapitalisme yang sangat diminati dalam melipat gandakan kekayaan seperti investasi spekulasi ya pada bursa saham. Nah, bursa saham itu banyak spekulasi seperti perjudian jadinya ya. Ini pasar uang dan pasar komoditas dilarang secara tegas di dalam Islam. Ini tidak ada, tidak real dan itu menjadi batil.
Maka bursa saham seperti ini tidak dimunculkan dalam sistem ekonomi syariah, ekonomi Islam. Nah, pemilik modal dilarang untuk mengeksploitasi orang dengan modal yang mereka miliki seperti dalam bentuk riba, tidak bisa. Modal uang itu tidak bisa diputar dengan dalam bentuk riba, ya. Uang bisa menghasilkan uang dengan cara dijual belikan uang itu, ya, dengan itu tidak bisa. Sebaliknya mereka diperlukan bekerja sama secara fair atau adil dengan pihak lain atau disebut dengan sirkah. Masing-masing pihak menanggung manfaat juga harus menanggung biaya atau resiko atau gumu bil gurmi, ya. Oleh karena itu problem dari rent seeking atau pada kapitalisme, ya, seseorang mendapatkan pendapatan bukan dengan menciptakan kekayaan atau menanggung resiko, tetapi sekedar mengambil kekayaan pihak lain. Jadi kalau dalam kapitalisme itu mengambil kekayaan dari pihak lain, baik mereka berproduksi maupun tidak. Ini menurut Joseph Stiglitz tahun 2015. Ya. Tidak dijumpai dalam Islam. Nah, kalau dalam Islam tidak seperti itu masalahnya. Ya. Dan bagaimana lebih dari itu, negara juga melakukan intervensi dengan menyediakan modal bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kalau dalam Islam, modal itu justru disediakan bagi warga, bagi negara, bagi rakyat gitu kan. Dalam baik itu dalam bentuk pinjaman tanpa riba maupun dalam bentuk pemberian atau hadiah atau hibah, ya. Problem kepemilikan dan pemanfaatan lahan juga diatur dalam Islam secara apik, secara baik. Bagaimana lahan ini? Ya, tidak bisa apa namanya, rakyat itu menguasai lahan sangat banyak gitu ya, tanpa adanya dikelola, tanpa adanya diatur, dimanfaatkan. Ya. Nah, bagaimana status hukum tanah? Apakah itu tanah milik individu, milik umum, atau milik negara? Kalau tanah itu milik umum, tidak boleh dikuasai oleh individu. Seperti halnya hutan, ya, kemudian pesisir pantai, pesisir sungai itu tidak boleh dikuasai, atau pesisir danau itu, lautan itu tidak bisa dikuasai oleh individu, ya, atau korporasi, tidak bisa. Ya, itu dikelola oleh negara. Islam juga mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati agar produktif. Nah, pemimpin atau khalifah ini berwenang untuk memberikan tanah agar digarap oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau iqta, ya, digarap. Tanah pertanian baik yang berstatus hak milik atau hak guna berdasarkan ijma sahabat, jika tidak digarap selama 3 tahun diambil lagi oleh negara, kemudian didistribusikan atau diberikan atau dialihkan, ya, kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelolanya. Gitu, ya. Dengan demikian tanah dalam eh, dalam sistem ekonomi syariah, ya, akan selalu produktif. Dalam Islam, ya, ini akan selalu produktif. Maka sistem redistribusi kekayaan di dalam Islam selain dibangun dari fondasi ruhiyah, ruhiyah ini berarti adalah keimanan kepada Allah, akidah Islam, hidroksilabillah, juga tidak didasarkan pada akal manusia yang dapat diubah sesukanya, ya, sehingga menjadi disinsentif. Nah, menjadi apa, tidak ada hubungannya secara kuat, ya, bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya. Jadi fondasinya adalah akidah, fondasinya adalah syariah, ruhiyah Allah, ya. Ukuran zakat selain tetap nisabnya itu relatif kecil dibandingkan dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Ya, kalau kita lihat, ya, zakat itu 2,5%, sedangkan zakat bisa sampai 12%, 11%, 10%, ya kan? Pajak penghasilan saja itu 1%, 0,5% pendapatan itu, ya. Bagaimana dengan korporasi? Wah, itu besar sekali, dan itu pun tidak ada nisabnya, semuanya bisa dipajakin sebenarnya. Zakat harta misalnya 2,5% dari kekayaan bersih, kekayaan bersih. Pada zakat tanaman, ya, besar kontribusi manusia dalam pertanian, zakatnya semakin kecil, ya, ini 5% kalau menggunakan pengairan buatan, 10% jika menggunakan pengairan secara alami, ya, dalam Al-Misri 2010. Nah, adapun perpajakan sifatnya terbatas dan temporal. Pajak ini disebut dengan doribah kalau dalam Islam.
jika negara itu dalam mengalami kesulitan, ya, kesulitan keuangan. Ini bisa ditarikin pajak dan hanya bagi orang kaya, dan orang kaya ini siapa? Orang Muslim. Bagi Muslim kaya gitu kan. Dan balik. Nah, diperlakukan secara temporal dan itu sifatnya sementara. Ya, ini pada saat pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mandatori, yang bersifat itu harus dilakukan. Misalkan gaji pegawai, ya, itu tidak bisa belanja pegawai, kegiatan jihad, ya, atau peperangan militer gitu ya, pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, gitu. Nah, pemenuhan kebutuhan penduduk miskin dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan harus dilakukan, bisa diambil atau gathering ya dengan dari orang-orang kaya. Dengan sistem ini kegiatan investasi akan sangat bergairah yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikianlah beberapa aturan sistem Islam dalam mengatur distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Ya, penerapan sistem tersebut tidak hanya akan mendatangkan pahala, namun juga rahmat bagi seluruh umat manusia, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. Ya, ya. Alhasil inilah pentingnya institusi ya yang menjaga Islam, menjaga rakyat, yaitu diterapkannya Islam atau ekonomi syariah dalam eh, dalam negara yang berbasis Islam. Dengan itu, Islam sebagai rahmat bagi seluruh rakyat, ya, alam dapat dirasakan siapapun yang hidup dalam dan berinteraksi di dalamnya. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana Islam memiliki mekanisme yang eh, sangat luar biasa ya dalam apa namanya menghilangkan jurang ya, menghilangkan jurang kekayaan. Ya. Intinya di mana? Intinya adalah di distribusi. Ya, jadi Islam itu akan berinti di distribusi kekayaan. Jangan sampai juga ada kanzul mal atau penimbunan barang. Kemudian individu itu didorong untuk bekerja, masyarakat juga melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya dengan akad-akad yang syariah gitu ya. Tidak ada penipuan, tidak ada judi, termasuk tidak ada yang namanya spekulasi-spekulasi pasar uang dan lain sebagainya. Nah, itu ya bagaimana juga eh, pemberian-pemberian tanah ya bagi lahan-lahan yang produktif tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, maka negara membuat namanya ILTA ya. ILTA ini diberlakukan kepada petani-petani yang mampu mengelola pertanian ya untuk lebih bermanfaat lagi hasil pertaniannya, dan juga dipungut yang namanya usur ya atau zakat pertanian, dan juga diambil juga kharaj ya. Kharaj ini apa? Ini adalah ketika masyarakat itu mempunyai tanah ya, dan tanah itu ya wajib dilakukan produktif ya, dan juga individu itu dilarang untuk menguasai sektor-sektor publik ya, properti-properti publik ya, kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh korporasi ya, termasuk menguasai tambang dan lain sebagainya ya, harus dikelola oleh negara boleh ya sirkah dengan korporasi yang nanti hasilnya itu untuk diberikan kepada rakyat. Sirkah di sini bukan bukan melebur ya, tapi mudharabah ya, bagaimana negara itu sebagai pemilik uang, penguasa seluruh aset, sedangkan apa namanya korporasi hanya tenaganya saja. Karena di dalam kajian Islam ketika mudharabah ini termasuk bagian dari bekerja. Gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman semua dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.